Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pada perkuliahan kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ma'anil Quran. Yang pertama dari segi makna, kata ma'ani itu berasal dari kata makna yang berbentuk jamak dari akar kata makna yang secara bahasa bisa diartikan maksud, arti atau makna. Kemudian secara istilah yaitu ilmu untuk mengetahui al-ihwal, lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nah, itu dari segi makna. Kemudian berbicara persoalan tujuan objek ma'anil Quran. Ya, sebenarnya tujuannya mengungkap salah satu kemukjizatan Al-Quran. Jadi ini salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menggali informasi yang ada di dalam Al-Quran dari segi makna. Jadi ini salah satu kemukjizatan Al-Quran itu memang ditinjau dari aspek kebahasaannya. Kemudian dari pengkajian ma'anil Quran itu kita dapat membedakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisinya dan mengetahui kalimat-kalimat yang tersusun rapi serta dapat membedakan antara kalimat yang baik dan sebaliknya atau sebaliknya. Nah, adapun objeknya ini sebenarnya mirip dengan objek kajian ilmu nahwu. Ya, karena namanya aja ma'anil Quran. Jadi kita kan mengkaji makna. Otomatis kita akan bersentuhan langsung baik itu dari segi kaidah-kaidah bahasa Arabnya maupun makna-makna yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu. Ya, jadi itulah objek kajian daripada ma'anil Quran. Nah, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan? Nah, yang pertama mengetahui kemujizatan Al-Quran dari aspek keindahan. Ya, keindahan deskripsinya. Ya, jadi pemilihan diksi, kemudian penyatuan antara sentuhan akan akal dan kolbu. Ini memang menyatu. Jadi ketika kita mengkaji makna yang ada di dalam Al-Quran, maka akan tersirat sebuah kemukjizatan yang luar biasa dari aspek bahasa tadi. Kemudian kita dapat menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik aspek syair maupun prosanya. Kan kalau kita lihat beberapa surah maupun ayat itu ada yang beberapa bersaja. Ya, contoh misalnya Qul huwallahu ahad, itu kan bunyi de. Nah, dari aspek bahasa seperti inilah kita bisa mengkaji. Nah, dari aspek syair maupun prosanya. Kemudian kita dapat membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak. Yang indah dengan yang tidak, kemudian yang teratur dengan yang tidak. Karena mengingat ayat-ayat Al-Quran itu ada bentuknya muhkam, ada juga mutasyabihat. Nah, ini ayat-ayat yang mutasyabihat inilah yang kadang sangat sukar ketika kita ingin mencari padanan katanya. Apalagi yang terkait dengan persoalan aspek bahasa. Nah, mungkin kita bisa menggunakan beberapa literatur yang ada. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita monitoring karya-karya tentang Ma'anil Quran. Misalnya seperti Ma'anil Quran wa Irabihi karya Abu Ishaq Ibrahim. Kemudian ada Ijazul Bayan Ma'anil Quran, Ma'anil Quran karya An-Naisaburi. Kemudian ada kitab Fi Lughatil Quran karya Al-Farra. Ada Ma'anil Quran karya Al-Akhfash. Ada kitab Irabul Quran Al-Karim wa Bayanuhu karya Muhyiddin Ad-Darwisi. Kemudian ada Irab Quran An-Nuhas. Nah, ini beberapa kitab-kitab rujukan yang bisa kita pakai untuk menjelaskan sebuah makna dari Al-Quran itu sendiri. Berikutnya, nah ini ada beberapa contoh-contoh tema dari kajian Ma'anil Quran. Misalnya Ma'anil Quran tentang kata manusia. Nah, saya kira di kelompok diskusi ini telah dibagi. Yang kita cantumkan di sini adalah hanya beberapa makna-makna yang kita batasi, yang kita kaji karena mengingat maknanya sangat luas. Ada Ma'anil Quran tentang kata syukur. Jadi penggalian makna
dari kata dasar syukur syakara ini kita akan ungkapkan di situ. Kemudian ada ma'anil Quran tentang khilafah atau khalifah. Apa sih sebenarnya makna dari khilafah tersebut? Nah, kemudian ada ma'anil Quran tentang kata sabar, ada kata nikah dalam Al-Quran, kemudian kata zina. Nah, apakah kata zina itu diartikan sebagai perbuatan keji? Padahal kan ada ayat yang mengatakan khuzu zinatakum. Itu juga bermakna zina yang diartikan sebagai perhiasan. Nah, inilah keunikan dari ma'anil Quran. Ketika kita dapat mengkaji dari aspek kata, maka kita akan mendapatkan beberapa tuntunan-tuntunan yang mengarahkan kita untuk lebih memahami dari makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian ma'anil Quran tentang kata cinta, ada kata kebaikan ya atau albir, ada kata kafir dalam Al-Quran, kata keburukan, ahlul kitab, ya ada riba, infak, jilbab, dan masih banyak lagi tema-tema yang sangat menarik kita kaji di dalam ilmu ma'anil Quran tersebut. Nah, sekira itu untuk beberapa pengantar yang nantinya insya Allah pada pertemuan tatap muka berikutnya kita akan banyak berdiskusi masalah tema-tema yang tadi ya, untuk mendiskusikan apa-apa saja makna-makna yang terkandung di dalamnya dan apalah yang istilahnya hal-hal yang terbaru yang bisa kita ungkapkan pada kajian tersebut. Saya kira ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.